Keamanan rumah sakit melihat bayi itu menangis selamanya. Dia dengan cepat mengambil bayi itu. Lalu letakkan bayi di sofa. Kemudian buka kelopak mata bayi untuk memeriksa pupil. Para bidan di sekitar mulai ragu. Ibu bayi itu dengan kasar mendorongnya pergi. Pada saat ini, dokter kandungan masuk. Bayi itu sangat kesakitan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia meyakinkan ibunya dengan mengatakan ini normal. Dan satpam melihat kondisi bayi dan tercengang, apakah itu normal? Apakah orang-orang di sini mengerti? Ini kejang-kejang anak-anak. Harus segera memberi anak itu pil. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat ambil, jangan dengarkan dia. Dia baru di sini. Manajer jika ada masalah dengan bayi. Apakah Anda akan bertanggung jawab penuh? Sutradara terlalu takut untuk berbicara. Kejang anak hampir tidak tertunda. Sedikit lambat, anak bisa mengalami cerebral palsy. Penjaga keamanan menyuruh mereka pergi. Ingin memeriksa elektroensefalogram. Tapi tidak ada yang peduli dengan apa yang kamu katakan. Untung punya kakak yang percaya sama dia. Cepat bawa bayi ke mobil dan bawa ke rumah sakit umum. Dokter yang bertanggung jawab saat melihat melalui film. Dia masih takut. Dia dan bayi beruntung dibawa ke sini oleh satpam. Kami menyuntik bayi. Menangis semua seni bela diri. Tapi itulah satu-satunya cara untuk mengendalikan kejang bayi. Sedikit lagi, konsekuensinya akan mengerikan. Ayah yang datang ke sini segera mengambil tangan untuk melindungi. Dia berterima kasih padanya selama 10 menit. Ini semua dilihat oleh gadis. Dia bukan gadis biasa. Dia adalah direktur departemen ginekologi yang baru diangkat. Petugas keamanan ini juga tidak normal. Namanya McMinn. Dia awalnya adalah seorang dokter yang merawat di rumah sakit sekolah menengah. Tapi setelah istrinya minta cerai, dia linglung sepanjang hari di tempat kerja. Kesalahan yang sering terjadi. Keluhan dari pasien tentang dia semakin meningkat. Rumah sakit akhirnya tak ada cara yang lain. Mereka hanya bisa meminta McMinn untuk mengambil inisiatif untuk berhenti. Setelah kehilangan pekerjaan, dia harus mencari pekerjaan baru. Tetapi ruang lingkup dokter sangat kecil. Jika seorang dokter dipecat, tidak ada yang menginginkannya. Untungnya, seorang dokter pusat ginekologi pada akhirnya menghubunginya melalui internet. Bilang dia bisa dipekerjakan menjadi dokter anak. Ketika dia mendengarkan, dia menemukan direktur ini tidak lain adalah seorang perawat yang dulu bekerja untuk McMinn. Namanya Lee Moinga. Dia dulu karena sikap kerjanya dipecat oleh rumah sakit. Karena McMinn sering mengkritiknya. Oleh karena itu, Lee Moinga selalu berpikir bahwa ini semua karena McMinn. Jadi dia membencinya. Memikirkan hal ini, McMinn merasa sangat bersalah. Temannya menyarankan dia untuk mencobanya. Tapi tidak berharap Lee Moinga menjadi sangat ramah. Bahkan tidak wawancara. Dia bilang bisa datang kerja mulai hari Rabu. McMinn sangat berterima kasih padanya. Tetapi ketika dia datang untuk bekerja, dia menyadari bahwa dia diejek olehnya. Lee Moinga tidak begitu baik. Bertentangan dengan kebaikan dan kesopanannya. Posisi yang dia berikan padanya bukanlah seorang dokter, tapi satpam. Tujuannya adalah untuk dengan sengaja membalas dendam dan mempermalukan McMinn. Sutradara Lee, McMinn di sini. Dr. Mac, ada apa? Bukankah kita sudah membahasnya hari ini? Saya datang untuk mengambil pekerjaan itu. Ya saya tahu. Gadis di meja depan agak bingung. Dia pikir aku di sini untuk menjadi satpam. Tolong bantu saya menjelaskannya. Apakah itu salah? Dr. Mac adalah penjaga keamanan. Pada awalnya, saya ingin mengatakan apakah saya ingin menjaga atau tidak. Saya tidak berharap Anda menjawab begitu cepat. Aku juga heran. McMinn tercengang. Staf juga datang untuk mendesak. Jika Anda tidak melakukannya, pergilah. Karena ada orang di depan pintu yang juga melamar. Ini sudah berakhir. Moming hanya bisa bertahan. Bekerja sebagai satpam di sini. Untuk kehidupan.
Dia harus menderita penghinaan oleh Li Meng'e setiap hari. Bukankah Anda berbicara tentang ketidakkekalan? Tidak ada yang bisa memprediksi. Kamu bilang kamu orang yang baik. Adalah seorang dokter di rumah sakit tersier. Tapi datang ke sini sebagai satpam. Aku merinding memikirkannya. Hanya ketika mengetahui sebab dan akibat. Dia sangat marah. Hari berikutnya dia membuka rapat dan mengumumkan. McMinn menjadi direktur Departemen Keperawatan di Pusat Ginekologi. Ini hampir seperti mengabaikan Meng'e. Membuatnya ingin menjadi cerebral palsy. Dr. Mac. Selamat datang di komunitas kami.